Happy weekend semuanya. Di melihat lebih dekat kali ini saya akan mengulas tentang Petrusi atau PTRO, di mana ini salah satu saham andalan ya dari Pak Lo Keng Hong atau sering disebut Pak LKH ya. Dan kalau kita lihat ya secara data kepemilikan di 23 September ya yang rilis di bursa 23 September tentang data kepemilikan saham yang rilis itu berdasarkan 22 September. Jadi berdasarkan perdagangan hari Kamis. Perdagangan hari Kamis kita lihat ya di PTRO sendiri Pak Lo Keng Hong, nah ini DRS Lo Keng Hong ini mempunyai persentase sebesar 15% ya saham Petrusi. Mana tadi Lo Keng Hong, nah ini 15,01% ya kepemilikannya di saham Petrusi. Nah ini menunjukkan bahwa memang beliau ini sangatlah concern ya dengan Petrusi. Setahu saya ya ini termasuk porsi terbesarnya Pak Lo Keng Hong di salah satu saham yaitu Petrusi. Di BMTR juga ada, CFIN juga ada, Gajah Tunggal juga ada, DIL juga ada. Cuman ini di Petrusi PTRO ini paling banyak ya 15% bahkan. Selain itu di bawah 10% ya. Nah, kalau kita lihat ya sebelum ke laporan keuangan ya, ini saya sudah mendownload public expose-nya di mana di-share di 21 April 2022. Dan ini perkembangannya, perkembang peristiwa-peristiwa sampai April itu tadi, sampai sebelum pemaparan public expose ini, di mana di April sampai Desember akhir 2021 itu ada penandatanganan kontrak proyek Port Said Dual Fuel Power Plant sama dengan penambahan nilai sebesar 91,54 miliar ya. Jadi total kontraknya ini 112 M. Lalu di awal tahun Januari 25 dengan PT Jambi Primakol ya. Kalau yang tadi dengan Freeport, sedangkan kalau ini menandatangani surat perikatan sehubungan dengan penyediaan jasa konsultasi pertambangan ya. Ini nilai kontraknya 350 juta. Lalu Oktober sampai Januari dengan Freeport lagi nilai kontraknya mencapai 92,98 M. Dan di Januari tanggal 28 Freeport lagi ini dengan menandatangani amandemen kontrak Wanagon 010 untuk operasi bisnis dengan penambahan nilai amandemen sebesar 387.000. Jadi total kontraknya mencapai 37,53 juta US dollar ya. Jadi dari sini aja ya. Dari sini aja kalau yang kontrak change order ini nominalnya mencapai berapa nih? 92 tambah 112 M. Berarti 200 ya. 200 miliar. Terus yang Wanagon sendiri 37,53 juta US dollar ya. Nah, ini kontrak yang luar biasa ya dari Freeport ya. Dan di akhir ya ada lagi di akhir Januari berbarengan dengan Wanagon itu kontrak juga dengan Freeport, kontrak 005 untuk jasa konstruksi di Port Said dengan kontrak 91 M. Lalu dengan Santana Rexo Nidana ini juga 247 juta US dollar. Indobara 19 durasi kontraknya ini bahkan 5 tahun ya. Estimasinya 194 juta US dollar ya. Jadi ini bisa dikatakan ini kontraknya sejak 2022. Berarti manajemen sudah mendapatkan kontrak hingga 2027 untuk yang PT Indobara ya, karena ini durasi kontrak 5 tahun. Lalu dengan Fluor dan Daniel Indonesia dan Freeport ini juga 102,33 juta US dollar. Dengan Freeport lagi sebesar 118,83 juta US dollar ya. Berarti ini bisa dikatakan kontrak-kontrak yang terjadi sampai Maret 2022 ini kontrak-kontrak
kebanyakan dari Freeport ya. Dari Freeport, dan ini pastinya harusnya nanti kalau kita lihat di case statistik, labanya ini nanti akan berefek ke nextnya 2022, Q3, Q4 atau 2024 2005. Bahkan seperti tadi sudah ada kerjasama sampai 5 tahun dengan Indo apa tadi ya? Indobara Pratama 5 tahun, estimasinya sampai 194 juta US dollar. Ini juga proyek-proyek yang bisa dikatakan besar ya. Nah, untuk kinerja sendiri kita tidak usah melihat ini. Kita lihat kinerja di LK-nya ya. Kita lihat di LK-nya nanti. Oke, so far kalau lihat dari sini ya, pemaparan public expose sekilas sampai Q1 2022, sedangkan teman-teman jangan berpatokan pada laba Q1 2022 karena itu kan kontrak ya. Kontrak baru kerjasama, baru penandatanganan, nanti efeknya akan terjadi atau terasa di kedepannya. Ini akan menjadi laba yang luar biasa nantinya di 2023 dan seterusnya ini. Di saat pembayaran dan lain-lain. Ini hal yang menarik ya untuk dicermati ya. Nah, ini PTRO. Oke, Petrosi sendiri adalah perusahaan, ini sejarahnya ya, multidisiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi, serta jasa minyak dan gas bumi yang mengedepankan aspek ESG sebagai kontinuitas dari strategi keberlanjutan perusahaan. Didirikan pada 1972, ya. Lalu di 1990 dia IPO dengan kode saham PTRO. Oh, ini sudah sangat lama ya, 1990. Jadi udah 30 tahun lah. 32 bahkan. 32 tahun. Oh, ini termasuk anak dari ya, udah terlihat ya dari LK-nya sendiri ya, member of Indica Energy Group ya. Jadi Petrosi ini memang ya anak perusahaannya. Kalau kita cek di umum, di LK bagian umum ini terlihat ya, penyewaan mulai beroperasi komersial pada 1972 sesuai yang tadi. Dan nih, perusahaan bergabung dalam kelompok usaha PT Indica Energy Tbk. Nah, ini pasti dengan kenaikan keuntungan yang tadi, kerjasama tadi akan berefek juga ke Indica Energy. Nah, nanti akan saya bahas lebih detail di video yang beda ya tentang pembahasan tentang Indica Energy. Oke, kita concern dulu ya ke Petrosi. Oke, kita mulai dari asetnya ya. Dari asetnya sendiri, wow, kasnya sendiri bertambah lumayan signifikan. Sekilas ya, persediaannya juga naik 2 kali lipat. Aset pajak dibayar nih tidak. Oke, menarik ya untuk liabilitasnya. Hutang banknya tiba-tiba ada. Nominalnya juga lumayan besar ya. 34 juta US dollar. Lumayan. Kalau kita lihat ya 34 juta US dollar, sedangkan kasnya sendiri itu 100 juta US dollar ya. Jadi bisa dikatakan dari sini aja ya. Kita belum ngecek secara detail ya. Kasnya sendiri tuh sudah bisa nutup utang banknya ini. Utang bank jangka pendek. Which is good, berarti hal yang oke ya dari perusahaan sendiri ya. Tuh, kalau kita cek ya kasnya sendiri ya, apakah kasnya ini sesuai dengan kebanyakan ditaruh di deposito atau yang lainnya ya. Kalau kita lihat ya kasnya dari total berapa tadi 200 ya. Dari total 100 ya, 197 juta itu dalam bentuk kas di bank, rupiah, dolar Australia, euro. Nominal paling besar itu masih di rupiah, nominalnya sekitar 50 lah ya, 50 juta ya. Dan sisanya itu ada di dolar ya, dolar Amerika ini 34, 41, 43 ya, kisaran 4, tidak jauh beda ya. Ini juga menarik ya, bagus. Perusahaan membagi dua tipe dolar dan rupiah ya. Secara keseluruhan range-nya tidak terlalu jauh, bagus juga.
dan ada di deposito ya dalam bentuk rupiah di Mandiri 33 berapa nih, 3 juta ya, 3 juta US dollar ya nominalnya. Di Mandiri ini dengan imbal hasil 2,25%. Lalu mereka ada investasi ya di Majoris Asset Management sebesar 386.000 US dollar. Turun ya, sebelumnya 400. Lalu ada deposito di deposito dolar US juga di BRI sebelumnya, sekarang sudah ada itu sudah diambil ya. Oke, so far perusahaan ya bisa dikatakan sangatlah sehat ya. Sangatlah sehat dari segi utang jangka pendeknya aja bisa di cover dengan kasnya sendiri ya. Kasnya bahkan masih sisa berapa nih? Hampir 70% lah, hampir 70-an%. So far kalau kita lihat dari perbandingan kas dan juga hutang ini sangatlah bagus ya, masih tetap oke lah perusahaan. Oke banget bahkan. Oke, dari pendapatan. Nah, ini pendapatannya tidak naik terlalu signifikan. Tetapi secara net profit itu naiknya, net profitnya turun ya. Net profitnya turun, kalau kita cek penurunannya itu capai berapa nih? 10.769 dikurangi 11.761 dibagi 11.761 kali 100. Ya penurunannya 8% ya, lumayan ya. Nah, nanti akan menjadi hal yang bagus ya menurut saya nanti terutama di 2023 sih, saat kontrak-kontrak tadi diselesaikan. Nah, nanti akan menjadi keuntungan. Saya optimis ya di 2023 labanya lebih oke banget dibanding 2022 ini. Karena tadi kontrak-kontrak yang muncul di awal tahun ya. Nah, ini kalau kita lihat ya dari pendapatnya sendiri, penambangan ini menurun, konstruksi dan rekayasa yang naik ya hampir 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat. Jasa pun menurun, di lain-lain ini hanya naik tipis ya. Jadi so far naik, tapi penambangan ini tidak naik yang sangat signifikan ya. Oke, penambangan ini paling banyak dari PT Kideko Jaya Agung, konstruksi juga sama. Ini yang di atas. Ini pendapatan dari pihak berelasi. Oke, so far ini transaksi yang lebih dari 10% ini Kideko dan Freeport ya. Freeport ini luar biasa ya. Dan nanti kemungkinan besar nanti Freeport akan makin menambah ya, akan bertambah lagi keuntungannya. Salesnya sendiri ya, dari Freeport sendiri menambah pendapatan dari si Petrusi ini. Ini so far kalau dari pendapatan meskipun naik dan net profitnya turun 8%, perusahaan menurut saya masih ya still good lah ya, masih oke banget, tidak yang buruk lah. Yang buruk arus kas juga dari pelanggan 226 juta, sedangkan ini ya masih oke, tidak ada masalah. Kalau lihat aktivitas investasi ya, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi. Nah, ini mereka ada invest ya 68 juta US dollar ya, untuk digunakan untuk pembayaran uang muka dan aset tidak lancar lainnya. Nah, ini untuk kedepannya ya, berarti sebesar 46 juta ya US dollar. Ini juga hal yang bagus. Oke, so far meskipun net profitnya turun, menurut saya Petrusi tetaplah oke ya. Tetaplah oke. Kondisi sekarang PI-nya juga di bawah 15, terus PBV juga di bawah 1 ya. Sedangkan kondisi harga sekarang di 3.000. Kalau melihat sekarang, harganya sudah sangatlah naik ya. Kalau melihat harga dari kontrak-kontrak yang ada tadi, menurut saya Petrus ini masih bisa ya potensi upside. Bahkan saya bisa mengatakan potensi upside ke 4.500 ini bisa banget nih. Kalau kita lihat ya secara chart Petrus sih, saya curiga ini sudah all time high-nya bahkan. Kalau kita cek, bentar, kita cek ke grafik monthly ya. Saya curiga ini, belum ya. Saya kira all time high-nya di 4.700 ya. Harusnya bisa banget ini perusahaan capai all time high. Ini ada pattern ini sudah mau capai ya double bottom.
cup and handle lah, cup and handle ini kalau tembus menarik. Handle miring. So far Petrucci secara teknikal, secara fundamental tadi masihlah bagus, dan saya berkeyakinan ya di angka di atas 3,5 lah, ya di atas 4.000 ini bisa untuk Petrucci. Kalau secara teknikal dengan shadow yang panjang-panjang seperti ini, harusnya bisa sebagai tanda bahwa ini tekanan buy-nya masih kuat ya. Dan harga 3.000 ya 3.040 lah bisa jadi area supportnya dia. Cuman ini kondisinya sahamnya nggak liquid ya, jadi teman-teman agak berwaspada. Ini ada cup and handle ya, kalau teman-teman perhatikan. Ini ada cup handle, ini cupnya, dan ini handle-nya. Nah ini juga perhatikan ya, target potensi upside-nya sampai ke bentar. Ini potensi upside-nya bisa sampai 3.500 ya. 3.500. Dan apakah mungkin ya, menurut saya mungkin aja ya, dengan kontrak-kontrak yang ada tadi 3450 harusnya bisa sih. Oke. So far secara fundamental oke, meskipun net profitnya turun. Yang menjadi disayangkan adalah di saat harga coal-nya pada naik, penambangannya ini tidak memberikan efek yang luar biasa ya. Itu yang sangat disayangkan ya menurut saya ya. Cuman perusahaan ada hal bagusnya juga tadi, rekayasa, nilai kontrak rekayasanya naik melambung hampir 2 kali lipat ya. Dan ada kontrak-kontrak next-nya ya, dengan Freeport terutama, itu kontrak-kontrak yang bisa dikatakan jadi senjata buat mencapai laba makin tinggi lagi di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun ke depan. Oke, so far kalau menurut saya ya, untuk Petrucci ini layak untuk dipantau, dan jika mendapat harga di 2.500 saya akan mulai melirik ya untuk long, untuk sangat long ya. Nah itu so far oke, dan potensi upside-nya menurut saya bisa di atas 4.000. Yang jadi pertanyaan adalah risk-nya adalah ini adalah perusahaan musiman ya. Ini perusahaan yang bergerak di coal dan batu bara, lalu ada oilnya juga. Jadi ini bisa dikatakan agak tricky ya, agak tricky kalau teman-teman salah entry price-nya salah lah. Kenapa ya? Karena ini sahamnya tidak sesuai saham banking yang bisa dikatakan mau market seperti apa, banking ini masih bisa make it money gitu. Sedangkan kondisi coal dan oil kalau saat kondisinya drop ya, harganya labanya akan sangat ngaruh banget ya ke perusahaan. Jadi itu mungkin risk-nya, dan saham ini tidak liquid. Oke, mungkin itu semoga bermanfaat dan juga teman-teman bisa mengambil insight sesuai dengan pemikirannya sendiri, baiknya seperti apa. So far PTRO menurut saya menarik untuk long, cuman harganya sekarang tidak yang murah-murah banget lah ya, tapi juga dirasa mahal juga enggak juga gitu, jadi tengah-tengah. Mungkin itu video di kali ini tentang melihat lebih dekat, semoga bermanfaat. Jika ada request sama apa, tulis aja di kolom komentar, dan see you on the next video. Bye.